Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Asna Putri dengan nomor NPM 22106310501115 dari kelas 1E. Ingin menjelaskan sedikit tentang materi himpunan dari mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Baik, masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Objek-objek yang dimaksud di sini adalah elemen atau unsur atau anggota himpunan. Selanjutnya ada pengertian kardinalitas, yaitu sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n elemen anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Selanjutnya, ada penyajian himpunan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada enumerasi, yang kedua ada simbol-simbol baku, yang ketiga ada notasi bentuk himpunan, dan yang terakhir ada diagram Venn. Baik, yang pertama ada enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal dengan catatan tidak harus berurutan. Contohnya, himpunan A, ABCD bisa juga ditulis dengan CBAD. Ada contoh lagi himpunan B 1, 2, 3, 4 dan bisa juga ditulis dengan himpunan B 2, 1, 3, 4. Selanjutnya ada simbol-simbol baku, bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf N, bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z, bilangan rasional yang dilambangkan dengan huruf Q, bilangan real yang dilambangkan dengan huruf R, dan bilangan kompleks yang dilambangkan oleh huruf C. Selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya X dan demikian sehingga syarat harus dipenuhi oleh X. Dan yang terakhir ada diagram Venn. Di sini contohnya semestanya berisikan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B terdiri dari 2, 5, 6, dan 7. Contoh diagramnya ada pada gambar di atas. Selanjutnya ada pembahasan tentang beberapa macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Dengan notasi sebagai berikut. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset, yaitu pertama, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A, B. Atau secara ekuivalen, B adalah superset atau superhimpunan dari A dilambangkan dengan BA. Yang kedua, jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B atau paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset, dan B dilambangkan dengan AB atau AB atau secara ekuivalen. B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A dilambangkan BA atau BA. Selanjutnya ada himpunan yang sama, yaitu himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B dengan notasi sebagai berikut. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama dengan notasi sebagai berikut. Selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri, dengan notasi sebagai berikut. Selanjutnya ada himpunan saling lepas, yaitu dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama, dengan notasi sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu ada operasi terhadap himpunan, terbagi menjadi 6, yaitu irisan, gabungan, komplement, selisih, perkalian kartesian, dan beda setangkup. Yang pertama, operasi terhadap himpunan yang pertama, irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan dari himpunan A dan himpunan B, dengan notasi A irisan B X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B, dengan gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A, dengan notasi
A komplement sama dengan X sedemikian sehingga X komplement U dan X tidak elemen A. Selanjutnya ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A dan himpunan B. Dengan notasi A gabung B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Selanjutnya ada selisih atau difference, yaitu selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan elemen yang merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B. Selisih A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A dengan notasi A selisih B X sedemikian sehingga X elemen A dan X tidak elemen B sama dengan A irisan komplement B dengan gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada perkalian kartesian atau kartesian produk. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen kedua dari himpunan B. Dengan notasi A kartesian B sama dengan A, B sedemikian sehingga A elemen A dan B elemen B. Yang terakhir ada beda setangkup atau symmetric difference, yaitu beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Notasi beda setangkup B sama dengan A gabung B selisih A irisan B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Berikut beberapa hukum-hukum himpunan. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum nol atau dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempotens, yang kelima hukum penyerapan, yang keenam hukum komutatif, yang ketujuh hukum asosiatif, yang kedelapan hukum distributif, yang kesembilan hukum De Morgan, dan yang terakhir hukum 0/1. Selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan, yaitu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Dengan catatan metode ini termasuk tidak formal, tingkah validitasnya kurang. Contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C dengan contoh gambar seperti ini. Selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa satu elemen adalah anggota himpunan dan angka 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Contoh, buktikan A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Dan dengan tabel sebagai berikut. Nah, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan, contohnya misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B kompleks sama dengan A. Dibuktikan dengan hukum yang pertama dengan hukum distributif menjadi A irisan B gabung B kompleks. Lalu dibuktikan lagi dengan hukum komplement menjadi A irisan U. Lalu dibuktikan dengan hukum yang terakhir itu hukum identitas menjadi A. Maka ini dinyatakan terbukti. Selanjutnya pembuktian dengan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Dengan contoh sebagai berikut. Lalu dibuktikan sebagai berikut. Selanjutnya ada partisi, yaitu partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 dari A sedemikian sehingga. Selanjutnya ada A1 gabung A2 gabung dan seterusnya sampai A, dan himpunan bagian A saling lepas yaitu AI dan AI irisan AJ untuk himpunan kosong, untuk I tidak sama dengan J. Dengan catatan, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinal A. Himpunan bagian tersebut biasanya disebut blok. Selanjutnya ada teorema. Misalkan A dan B himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B berhingga dan A gabung B kardinal sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi A irisan B kardinal. Nanti ada lemma, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin, maka kardinal A gabung B sama dengan
kardinal A ditambah kardinal B. Selanjutnya ada lemma, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A beda setangkup B berhingga dan kardinal A beda setangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 dalam kurung A irisan B. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.